Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dan hidayah dari Allah. Semoga kita dan keluarga kita juga diberi kesembuhan dari penyakit lahir dan batin dan dibahagiakan bersama dengan keluarga. Tak lupa kita kirimkan salawat dan serta taslim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita seluruh kebaikan, mengajarkan kepada kita menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim-muslimah yang baik di hadapan Allah. Para sahabat sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, sahabatku yang ada di Batam sana, ya, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Jakarta, di Jawa, di Amerika, di Singapura, di Thailand. Ya, terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya ya, dan semua yang ada di seluruh dunia lah, di pelosok dunia yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ucapan terima kasih atas doa-doanya selama ini. Mudah-mudahan doa yang Anda panjatkan itu dapat diijabah oleh Allah. Begitu juga dengan saya senantiasa mendoakan para sahabat sekalian. Begitu juga para sahabat yang dengan senantiasa mengikhlaskan segala upaya untuk membangun hubungan silaturahmi ya, dan juga terciptanya channel Zulkifli Abbas ini semakin dikenal banyak orang. Itu semua tidak lepas dari upaya para sahabat sekalian. Saya banyak mengucapkan banyak terima kasih, terkhusus kepada sahabatku, abangku ya, yang ada di Batam. Ya, alhamdulillah upaya-upaya yang dilakukan untuk membantu para sahabat dan juga keluarga sahabat itu insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal dan akan membuahkan hasil sebagai amal jariah di hadapan Allah dengan senantiasa kita mengikhlaskan segala ilmu, segala upaya, segala tenaga yang kita miliki untuk berdakwah di jalan Allah. Dan juga sahabatku yang ada di Amerika ya, terima kasih telah mendukung saya selama ini. Guru-guru saya, Habib-habib ya, para debater, para teolog Islam, terima kasih atas segala perhatiannya, atas bimbingannya dan ilmu-ilmunya selama ini. Kiriman-kiriman buku ya, kiriman-kiriman kitab dari para teolog-teolog senior itu tidak akan mungkin pernah bisa dilupakan ya, karena ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Saya kira begitu dari saya sebagai pengantar para sahabat sekalian. Mungkin di sesi kali ini debatnya agak panjang disebabkan karena pendetanya itu ada 3 dan mereka masing-masing membawa materi. Nah, mudah-mudahan dari materi ini kita bisa jadikan sebagai pelajaran sehingga kita bisa menjaga akidah kita dan juga bisa menjaga generasi Islam berikutnya untuk tidak mengikuti ya muslihat yang senantiasa dipersiapkan untuk menjebak mereka meninggalkan akidah Islam. Amin. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih atas doa-doanya dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan serta hal-hal yang kurang dari saya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua tetap dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan, begitu juga kepada anak istri kita, disembuhkan dari segala disembuhkan dari segala penyakit. Ya, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum wabarakatuh, Pak Jul. Udah malam nih, Pak Jul. Saya ada tema menarik yang ingin saya pertanyakan kepada seluruh umat Kristen di dunia. Ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah pribadi yang lain dari dirinya. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya tutup kipas dulu supaya nggak ada yang bunyi-bunyi ya. Selepas saya menjawab, saya yang bertanya. Oke? Silahkan, dengan senang hati, monggo. Oke. Tadi Anda bertanya kepada saya, saat Yesus datang ke dalam dunia, apakah Yesus datang untuk meminta disembah? Jawaban saya tidak. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk meminta disembah, tetapi untuk menggenapi kitab-kitab nubuatan, kitab para nabi. Ya, kalau begitu Yesus bukan Tuhan, karena ia datang bukan meminta disembah, tetapi menggenapi kitab para nabi. Kalau begitu Yesus bukan Tuhan, ya kan? Karena Yesus datang ke dunia bukan meminta disembah, tetapi menggenapi kitab para nabi. Nah, di sini ada poin yang pertama. Jadi yang kalian klaim tentang nabi kalian di kitab perjanjian lama itu nggak ada sudah, karena sudah digenapi. Sudah digenapi ya. Itu poin yang pertama. Sudah digenapi. Tidak ada lagi nubuatan di kitab perjanjian lama. Nah, kalau begitu Yesus itu siapa? Apakah dia Allah? Yesus punya Tuhan. Dia mengajarkan kepada teman-teman sahabatnya atau murid atau rasulnya, memperkenalkan Tuhan Allah yang esa, hanya ada satu. Hanya ada satu. Tapi mari kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan ada dua. Ada Allah, ada firman. Sebagaimana dicatat di Kejadian 1 ayat yang kedua, di sana juga ada dikatakan berfirmanlah Allah. Firman dengan Allah tidak terpisah. Juga di Yohanes 1 ayat yang pertama, Allah dengan firman bersama, tidak terpisah. Tapi saat Allah mengutus firman-Nya, jadilah Yesus, jadilah manusia. Nah, kalau firman tadinya itu adalah juga Allah dan sekarang sudah jadi manusia, berarti firman itu yang menjadi manusia dengan Allahnya yang tadi tidak menjadi manusia, tetapi firman-Nya yang menjadi manusia, dan Bapa itu senantiasa ada bersama dengan anak. Tidak terpisah antara Allah dengan anak atau firman. Jawabanmu entah kemana arahnya. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus itu datang ke muka bumi, dia datang mengajarkan menyembah kepada pribadi lain atau menyembah kepada dirinya yang adalah manusia. Jawab. Mangan kowe urung. Mangan sik. Ya wis mangan sik. Ngomong mulu lah. Halo Bang Kece, silakan dibantu Saudara Laskar tuh entah apa dijawabnya. Saya tanya, ketika Yesus datang ke muka bumi, dia mengajarkan menyembah kepada pribadi lain di luar dirinya
atau mengajarkan menyembah kepada pribadinya, yaitu Yesus? Silakan. Mana Pak Zulkifli yang menyatakan bahwa Yesus menyuruh menyembah pribadi lain yang di luar dirinya, Pak? Ingat Pak, peraturannya ayatnya satu-satu Bapak bahas, jangan terus-terusan, jangan kebanyakan gitu. Saya nggak ingat kalau kepanjangan ya. Jawab saya deh Pak, nggak usah pakai C, saya juga bisa jawab. Matius 23 ayat 9. Kata Yesus, janganlah kamu menyebut siapapun sebagai Tuhan di bumi ini, karena hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Dia yang di surga. Berarti Yesus yang di bumi bukan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan untuk menyebut dirinya sebagai Bapa, atau Yesus posisinya tetap sebagai utusan saja, tidak pernah berubah menjadi Bapa? Silakan. Mana Pak? Mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus menyembah kepada pribadi yang lain Pak? Ayo Pak, sama saya Pak. Yohanes 4 ayat 22. Aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu pernyataan Yesus. Pak Zulkifli, Matius tadi 23:9, janganlah kamu menyebut apapun di bumi ini, bapamu di bumi ini, apa tadi ya? Sebentar saya bacain dulu. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Masalahnya apa Pak dengan ayat itu Pak? Saya nggak melihat ada keanehan dengan ayat itu, dan saya tidak melihat bahwa ayat itu menunjukkan bahwa Yesus mempunyai Tuhan dan Yesus menyembah Tuhan juga. Ayatnya di mana Pak? Kesalahannya di mana? Lah itu Bu, Matius 23 ayat 9 yang Ibu baca itu, ya. Janganlah kamu menyebut siapapun sebagai Bapa di bumi ini. Ayo, Bapa yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Kata Yesus, karena hanya ada satu Bapa, yaitu yang ada di surga. Nah, berarti Yesus kan bukan Bapa, Bu. Artinya, Yesus melarang jangan menganggap Yesus itu adalah Bapa. Kalau demikian, Yesus bukan Bapa itu sendiri. Nah, terbukti dalam kehidupan Yesus justru mengajarkan siang dan malam menyembah hanya kepada Bapa dan bukan menyembah kepada dirinya. Jadi jelas Yesus datang ke muka bumi mengajarkan menyembah kepada Allah, yaitu Bapa yang ada di surga. Yohanes 4 ayat 22. Oke, kami, bukan aku Pak, kami itu mewakili Yesus dengan murid-muridnya. Kami menyembah apa yang kau kenal. Itu konteksnya Yesus mengaku Mesias di situ loh Pak. Itu konteksnya Yesus mengaku Mesias. Pertama, orang Samaria itu mengira Yesus Tuhan, lalu dia mengira Yesus Nabi, lalu yang ketiga Yesus mengkonfirmasikan bahwa Dia adalah Mesias. Dan yang perlu Bapak ketahui, ketika Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, itu artinya Yesus mewakili sebagai manusia. Yesus mewakili teman-temannya, oke? Mewakili murid-muridnya itu. Tetapi sebagai Tuhan Dia mengaku Dia Mesias. Itu konteks ayatnya Pak. Jadi di situ Yesus bicara dalam dua kapasitas, sebagai Mesias anak Allah dan sebagai manusia, oke? Berarti Ibu sudah sadar, Ibu sudah paham. Berarti Yesus mengakui bahwa dirinya dan murid-muridnya menyembah kepada Allah. Gimana? Atau masih mau ngingkar? Saya tidak kabur, tapi Anda tidak mengerti penjelasan saya di atas. Kalau bukan kabur, kenapa Ibu Uti yang maju? Situ sembunyi di keteknya Bu Uti. Kan pertanyaannya sangat sederhana. Yesus ketika datang ke muka bumi, apakah Dia mengajarkan menyembah kepada dirinya atau mengajarkan menyembah kepada pribadi lain dari dirinya? Nah, Bu Uti sudah menjabarkannya. Ternyata Yesus menyembah dan juga murid-muridnya menyembah kepada pribadi lain. Itu loh. Yesus mengatakan janganlah
adalah Bapa. Tetapi ingat, Yesus tidak hanya mengatakan bahwa Bapa itu ada di sorga, tetapi Yesus juga mengatakan bahwa Bapa itu diam di dalam dirinya. Karena Bapa itu adalah omnipresent. Dia hadir, dia maha hadir. Dia adalah roh yang berkuasa di bumi dan di sorga. Lalu ketika dia diam di dalam diri Yesus di dalam Yohanes 14 itu, bukan berarti sorga sepi, bukan berarti sorga kosong. Ketika dia diam di dalam diri Yesus, dia disebut anak Allah, dan dia juga tetap ada di sorga. Karena Allah itu omnipresent. Dia hadir di dalam diri Yesus, dan dia tinggal di sorga. Dan yang di sorga itu disebut Bapa, oke? Loh, gimana sih? Katanya nggak boleh menyebut Bapak siapapun di bumi ini. Kok sekarang ibu maksakan Yesus sebagai Bapak? Sementara Yesus dalam Matius 23 ayat 9 melarangnya. Jangan menyebut siapapun di muka bumi ini sebagai Bapak. Sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Dia berarti bukan Yesus. Dan ibu sudah akui bahwa Dia itu adalah Bapaknya Yesus yang ada di surga, Bapak kami juga. Sedangkan Yesus itu adalah anak dari Bapa itu sendiri. Nah, artinya bahwa di sini sudah terlihat ada dua pribadi, yaitu Yesus menggambarkan dengan jelas di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu esensi yang ada di langit atau yang ada di surga. Gimana? Masih mau nyembah Yesus, Bu? Oke, silakan saudara Meme Kece, silakan masuk ya. Kalau Bu Uti kan cuma berasumsi dan menyangkal ajaran Yesus. Sedangkan Laskar Kristus udah kabur, alasan mau nonton channel Tamparagi. Ayo silakan Meme Kece. Silakan dengan saya tunggu. Loh, dari tadi saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan di atas saat Yesus datang atau turun ke bumi, Bapa mengutus firman-Nya. Sementara Bapa tetap tidak jadi daging, tetapi Bapa tetap bersama dengan firman-Nya atau anaknya. Firman-Nya yang menjadi daging bukan lagi firman, tetapi manusia. Manusia daging, manusia jasmani. Tapi Bapak tetap ada bersama dengan anak. Anak dan Bapak tetap tidak terpisah. Namun Bapak tidak jadi manusia, tetapi anaknya yang jadi manusia. Jadi Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Ya. Bapak tidak jadi manusia. Jadi Yesus itu bukan Bapak kan? Tetapi anaknya Bapak yang menjadi manusia. Berarti Bapak itu punya anak. Nah, anaknya yang datang menjadi manusia, Bapaknya sendiri tetap menjadi Bapak. Yang menjadi anak ya anaknya Bapak. Kan gitu. Berarti ada dua pribadi kan? Si anak ini menjelma menjadi manusia. Si anak ini mengajarkan muridnya menyembah kepada bapaknya. Kan gitu. Berarti Yesus datang sebagai anak itu mengajarkan sebagai guru kepada Bani Israel agar Bani Israel menyembah kepada bapaknya, yaitu Dia yang ada di surga atau yang ada di langit. Berarti tidak ada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus yang anak, tapi Yesus sendiri hanya mengajarkan kepada Bapaknya yang di surga. Nah, makanya saya tanya semamu tadi, ya, Yesus datang mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada pribadi yang lain? Dan ternyata kamu sudah jawab, Yesus yang adalah anak Allah datang dalam rupa manusia mengajarkan menyembah kepada pribadi lain, yaitu Bapa yang ada di surga. Udah selesai, berarti sudah terjawab. Barang siapa yang menyembah Yesus itu sesat, karena Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapaknya, bukan kepada dirinya. Gitu. Gimana? Kamu udah paham? Memang iya Pak, Yesus kan anak kan bukan Bapak bukan anak, itu yang jadi masalah. Itu yang Bapak tidak tahu, itulah yang disebut Tritunggal. Ketika Allah itu datang menjadi manusia, Dia menjadi yang namanya anak Allah, menjadi pribadi satu lagi yang menjadi pribadi sebagai anak Allah.
sorga, oke? Sementara dia juga ada di sorga, karena Allah Bapa itu adalah roh, dia yang menaungi alam semesta ini, dia itu bisa ada di mana-mana, dia adalah Allah yang maha hadir. Memang betul, Allah Bapa bukanlah Allah Anak, Allah Anak adalah Allah Anak, Allah Bapa adalah Allah Bapa. Itulah yang kami maksudkan dengan Trinitas, 3 pribadi satu hakikat. Tetapi Allah Anak itu berasal dan keluar dari Bapa. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Anak itu adalah pribadi yang Mesias, Allah yang nyata, Allah yang zahir, Allah yang batin gitu loh. Dia adalah manusia, Allah Anak itu sudah menjadi manusia, dan dia disebut anak Allah gitu loh. Ketika Elohim itu menjadi manusia, dia disebut anak Allah, dan dia mempunyai pribadi sebagai anak Allah, pribadi yang penebus dan juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itulah dia, Pak. Memang tidak salah, tidak ada kesalahan di situ, karena anak Allah bukanlah Allah Bapa, anak Allah bukannya Allah Bapa, tetapi Allah Bapa bukanlah Allah Anak, tetapi mereka satu hakikat. Dia adalah Allah yang esa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan kami itu berkarya, Tuhan kami itu bekerja, Tuhan kami ada dalam kronologis ceritanya, dan Tuhan kami itu telah menjadi manusia. Tetapi itu dulu, Pak, tetapi itu dulu. Sekarang Yesus sudah kembali ke tempatnya, di tempat di sorga di mana dia sudah kembali, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, oke? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu juga sama, dalam kemuliaan, kejayaan, kehormatan sebagai Allah Bapa, oke? Berarti anak Bapa ini bukan Bapak kan? Bapa ada di surga, sementara Yesus itu adalah anak Bapa, iya kan? Benar nggak nih Bu? Bapak ada di surga, anaknya Bapak ada di bumi. Berarti ada 2 pribadi. Benar nggak? Kata siapa saya sadar mengakui bahwa murid-muridnya menyembah Allah? Tidak, Pak, maaf. Yesus tidak pernah menyebut bahwa Allah Bapa itu adalah Tuhannya. Bapak coba cari di mana Yesus menyebut secara langsung bahwa Elohim itu adalah Tuhannya dan dia adalah penyembahnya. Kalau Bapak bisa temukan itu tanpa mencomotnya dari konteksnya, saya akan kasih Bapak duit sejuta gitu loh. Sejuta, 100 juta dah gitu kan. Nah, tetapi Pak, perlu Bapak ketahui ya, tidak ada perkataan Yesus yang langsung menyebut Elohim itu sebagai Tuhan, ya Allahku, ya Tuhanku, tidak ada sama sekali. Yesus menyebut Allah Bapa itu sebagai sebagai Bapa, karena dia adalah Bapanya, adalah penjelmanya. Ingat ya Pak, Yesus mengatakan barang siapa tidak percaya bahwa akulah dia itu di situ adalah YHWH, maka mereka akan mati dalam dosanya. Tetapi ingat, sekali lagi saya mengatakan, ketika Elohim itu diam di dalam diri Yesus, bukan berarti sorga itu sepi, bukan berarti neraka itu sepi, dan bukan berarti laut sepi, bukan berarti gunung sepi, tidak ada Tuhan. Karena Elohim itu dia adalah roh yang menaungi alam semesta ini, dia adalah omnipresent. Jadi ketika dia menjadi rohnya Yesus, dia tetap ada di sorga. Itulah sebabnya Yesus berdoa, itulah sebabnya Yesus mengatakan Bapamu ada di sorga, sedangkan Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah, oke? Loh, ayatnya kan jelas. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal, kata Yesus. Nah, kata kami di situ, Yesus mendudukkan dirinya sebagai penyembah. Sementara kata Yesus kepada Tuhan, itu merujuk kepada esensi Tuhan yang ada di surga atau ada di langit. Berarti Yesus dengan sadar mengakui dirinya menyembah. Ibu kan sudah mengakui tadi. Yesus mewakili murid-muridnya mengatakan kami menyembah. Berarti Yesus menyembah. Nah, kemudian ibu mengatakan Yesus itu berbeda dengan Bapa yang ada di surga, karena yang ada di dunia ini adalah manusia, sementara Bapa itu adalah roh. Nah, sekarang pertanyaan saya kan sederhana. Yesus itu mengajarkan menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Bapaknya, gitu. Karena Yesus dan Bapa berbeda. Yesus manusia, Bapa adalah Tuhan, gitu loh. Kalau ada yang menuhankan Yesus, itu kan hanya doktrin. Sementara Yesus mengajarkan bahwa engkau harus menyembah kepada Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu ajaran Yesus. Jadi kalau ada ajaran yang kemudian mengajarkan menyembah kepada Yesus, itu ajaran dari mana, Bu?
Makanya muncul pertanyaan saya, Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa, dan hanya kepada Bapa orang harus berbakti, gitu loh. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan. Terlepas dari bukan firman Tuhan, kamu jadikan itu sebagai rujukan. Saya tidak lagi tanya firman itu apa. Yang saya tanya, Yesus itu datang ke muka bumi mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada Allah. Itu yang saya tanya. Bukan saya tanya apa firman itu, gitu loh. Yang saya tanya, Yesus itu sebagai guru bagi Bani Israel. Ketika menjadi guru, apakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada Allah saja yang ada di surga? Itu yang perlu kamu jawab. Jangan mutar-mutar ke sana kemari. Sekali lagi saya tegaskan, sekali lagi ya. Coba Anda baca baik-baik di Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah juga. Tadi saya sudah menegaskan antara Bapa dan anak tidak terpisah. Bapa tetap ada bersama dengan anak. Yang disebut anak adalah firman, tubuh jasmani Allah. Firman. Sorry Pak, ini berbicara tentang kepribadian, oke? Kepribadian, yang satu manusia, yang satu adalah roh. Tetapi manusia daging, yang satu roh. Tetapi daging dan roh itu tidak bisa menjadi satu omnum ketika mereka tidak bersatu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia adalah Allah yang zahir dan yang batin. Allah yang zahir itu adalah Allah yang kelihatan jasmani daging, Allah yang bisa terlihat secara jasmani. Dan Allah yang batin itu adalah rohnya yang diam di dalam diri Yesus. Ingat, tetapi pribadi anak itu adalah pribadi sebagai penebus dan juru selamat. Pribadi Elohim itu adalah pribadi sang penguasa, sang pencipta langit dan bumi, sang pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang penebus dan juru selamat. Ketika dia datang menjadi manusia, dia menjadi pribadi yang menjadi penebus, yang mencurahkan darahnya yang kudus di kayu salib itu. Oleh sebab itu dia disebut anak Allah, Tuhan Allah, Kristus ya. Oleh sebab itu dia disebut Kristus. Kristus yang artinya Tuhan yang terlihat secara jasmani. Yang saya bicarakan di sini adalah pribadi Pak. Pribadi Bapa bukanlah pribadi anak. Pribadi anak bukanlah pribadi Bapa, tetapi Bapa dan anak adalah satu. Oke? Itu dia. Itu yang kami sebut sebagai Tritunggal. Bapa dan anak adalah satu karena Yesus itu datang dan berasal dari Bapa. Oke? Oke, berarti jelas ya. Pernyataan Yesus aku dan Bapa adalah satu itu jelas ada dua pribadi di sana kan Bu? Yaitu pribadi Bapa dan pribadi anak. Oke, benar nggak? Mama, saya kan mengatakan kami buat Yesus itu dia mewakili dia dengan murid-muridnya, oke? Tetapi di dalam ayat itu, kalau Bapak mau baca, Yesus mengaku Mesias. Mesias itu artinya anak Allah. Jadi dia mengatakan itu dia mewakili murid-muridnya, tetapi dia sendiri mengaku sebagai anak Allah. Anak Allah itu artinya Allah Bapa juga, Pak. Anak Allah beda karena di konteks ayat itu Yohanes 4 itu Yesus mengaku anak Allah. Untuk Yesus sendiri dia menyebut dirinya anak Allah atau Mesias, oke? Untuk dirinya sebagai manusia, dia menyebut dirinya kami menyembah Allah yang kami kenal. Tetapi untuk dirinya sendiri ketika dipertanyakan siapakah Yesus itu sendiri, Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Iya, memang saya lagi membahas Yesus yang adalah manusia. Nah, Yesus yang adalah manusia benar kan menyembah kepada Allah? Jawab ya atau tidak.
Nah, dari sini aja Anda sudah menghindari dari kenyataan itu. Terus Anda mengatakan, oh itu bukan firman Tuhan. Oh itu bukan firman Allah. Terus kamu ngutip-ngutip Yohanes 17 ayat yang ketiga. Sementara penulis Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 17 ayat yang ketiga itu orang yang sama. Ingat, manusia jadi dari proses orang tua. Jadi ada permulaan manusia. Jadi permulaan kitab Yohanes adalah kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Begitu juga dengan manusia. Ketika manusia diciptakan orang tuanya, mereka berhubungan seksual untuk menciptakan kita. Begitu ya. Ya itu kan asumsi kamu aja, kawan. Sementara Yesus sudah mengakui dirinya menghambakan diri kepada Allah. Jika kau mengatakan pada mulanya adalah firman dan itu adalah kemudian Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapa itu pada mulanya apa? Anda bisa jawab nggak? Kalau Yesus kan Anda akui pada mulanya adalah firman. Nah sekarang Bapa itu pada mulanya adalah apa? Silakan. Jadi gini Pak, Bapak itu kan tubuh daging. Tetapi Bapak yang tubuh daging itu kan punya roh Pak. Nah kejadiannya analoginya sama persis dengan diri Bapak. Bapak yang tubuh daging itu disebut Zulkifli. Tetapi Bapak mempunyai roh. Roh Bapak itu kan roh makhluk yang diciptakan oleh Elohim. Dan kejadiannya sama persis Pak. Kejadiannya sama persis dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tubuh daging jasmani Pak. Ke kodrat manusiawi. Di dalam tubuh Yesus itu tinggal yang namanya Elohim. Elohim itu adalah rohnya Yesus. Karena manusia itu kan terdiri dari daging dan roh. Nah itulah yang terjadi pada diri Yesus. Yesus yang sebagai tubuh daging itu berfungsi sebagai penebus dan juru selamat. Dia telah mencurahkan darahnya yang kudus itu. Dia menjadi pribadi yang penebus dan juru selamat. Lalu rohnya yang adalah Elohim itu dia tetap adalah Allah Bapa sang penguasa langit dan bumi. Tetapi masalahnya Pak, tidak ada orang yang selamat jika tidak menerima darah tebusan Yesus yang daging itu di kayu salib. Itu masalahnya. Dan juga masalahnya adalah bahwa Yesus itu rohnya adalah Yesus itu rohnya adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu Allah, roh dan daging itu kan menyatu, oke? Roh dan daging itu satu. Oleh sebab itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Karena Bapa itu diam di dalam diri Yesus itu loh. Dan tetapi roh itu bukan daging, daging itu bukan roh. Itu yang saya maksud Pak. Yesus itu bukanlah Allah Bapa dan Bapa bukanlah Allah Anak, tetapi dia Allah Bapa dan Allah Anak itu adalah satu. Itu analogi yang paling tepat Pak. Oke, saya tangkap penjelasan Ibu. Berarti Yesus itu adalah manusia, ya toh? Tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan, iya kan? Nah, berarti pada diri Yesus itu ada dua pribadi. Pribadi manusia dan pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan adalah roh dan pribadi manusia adalah jasad, daging, menurut Ibu, iya kan? Nah, dalam diri Yesus, apakah ketika dikandung di dalam rahim ibunya, roh yang adalah Bapa juga dikandung oleh rahim Maria? Silakan. Bismillah, saya izin pamit. Bismillah, saya mau zoom ya. Kapan-kapan dilanjut lagi, besok pagi-pagi boleh lanjut ya. Oke, terima kasih. Memek Ece, kalau lihat saya kerjanya cuma kabur aja terus. Bismillah, saya izin pamit. Bismillah, saya mau zoom ya. Kapan-kapan dilanjut lagi, besok pagi-pagi boleh lanjut ya. Oke, terima kasih. Memek Ece, kalau lihat saya kerjanya cuma kabur aja terus. Yang berasumsi itu adalah kamu sendiri. Kenapa? Karena Anda juga tidak bisa membuktikan
membuktikan kalau itu bukan firman Tuhan. Sekarang saya tanyakan kamu terus jadi saat dilahirkan sudah dewasa atau Anda masih bayi? Nah, kalau ada dilahirkan sebagai bayi, berarti Anda ada permulaan. Begitu. Iya, artinya Yesus ada permulaan dong. Segala sesuatu yang ada permulaannya itu pasti ciptaan. Itu makanya aku bilang tadi, kamu belum cukup ilmu untuk berdebat. Si meme kece aja kabur. Paling Bu Uti yang bertahan dengan kuda-kuda sejajar, itu pun juga cuma asumsi ria. Saya sih mau di grup kalian ini diundang masuk ke grup kalian ini. Maunya saya itu diperhadapkan dengan orang yang paham Al-Quran atau paham hadits dan juga paham gospel. Bukan kelas kayak kalian ini. Ya, saya bukan sombong, tapi ini fakta. Semua yang mendengarkan VN kamu, VN kece, VN Uti, Bu Uti, itu semua pada mengatakan ini bukan kelasnya Zulkifli, karena memang fakta. Nah, sekarang kamu mengakui Yesus itu memiliki permulaan, berarti dia ciptaan. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti ciptaan. Sementara esensi sang pencipta itu tidak memiliki permulaan. Dia ada kekal bersama dengan dirinya sendiri. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi ya saya berharap kamu tahan meme kece supaya jangan kabur lah. Silakan dia bertanya tentang Al-Quran. Ya, kalau Anda maaf sekali lagi, ya Anda bukan level saya gitu. Karena materi Anda cuma berasumsi ria, mutar-mutar kayak seperti ini sekarang. Ya, tolong tanya meme kece, jangan kabur dari saya. Jangankan manusia, pohon saja punya permulaannya. Tidak mungkin terus ia jadi tua. Pasti punya pangkal permulaannya. Nggak ada yang terus jadi buahnya. Iya, berarti kamu sudah mengakui Yesus punya permulaan. Yesus itu berasal dari permulaan. Udah selesai. Iya, Pak. Kenapa Bapak pura-pura nggak tahu kalau statement saya? Yesus tidak menyembah kepada Allah. Saya kan justru minta kepada Bapak, kalau Bapak tahu isi Alkitab, tolong tunjukkan kepada saya mana pernyataan yang mengatakan Yesus menyembah Allah. Yesus tidak punya Tuhan, Yesus tidak menyembah Tuhan. Tetapi Yesus adalah anak Tuhan, itu loh, anak Allah. Sorry, dia adalah anak Allah, dia adalah jelmaan Allah. Dia bukanlah penyembah Tuhan, dan dia tidak punya Tuhan, karena dia juga Tuhan gitu loh Pak. Dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah. Dia tidak punya Tuhan, dia bukan penyembah Tuhan, tetapi dia ada dalam kapasitasnya sebagai anak Allah Pak. Anak Allah di situ kan artinya jelmaan Allah yang sudah menjadi manusia. Oke, itu loh. Sorry, anak Allah yang sudah menjadi manusia gitu loh Pak. Sorry, ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus menyembah Allah, oh tidak, Bapak menyelewengkan statement saya. Gimana ceritanya Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan, sementara Yesus aktif mengajarkan kepada murid-muridnya untuk beribadah menyembah kepada Bapa? Kata Lukas di dalam Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu bentuk penyembahan Yesus. Yesus berdoa itu buktinya dia menyembah. Kalau Anda tidak percaya, berarti benar apa yang dikatakan oleh umat Islam bahwa Lukas itu bukan murid Yesus sehingga dia mengarang-arang cerita. Karena seorang ibu yang adalah Kristen juga mengingkari pernyataan Lukas yang mengatakan Yesus pergi berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Terus kemudian di Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Artinya, jikalau ayat ini bohong, berarti ya itu derita ibu, karena itu adalah kitab ibu yang pasti Yesus diberitakan berdoa. Titik.
Kalau Yesus berdoa, berarti dia memohon. Kalau dia memohon, berarti dia menghambakan diri. Kalau dia menghambakan diri, berarti dia menyembah. Dan kalau dia menyembah, berarti dia hamba, bukan Tuhan. Gimana? Apakah ayat ini yang saya bacakan tadi ini bohong? Dusta semua. Markus 12 ayat 29, Matius 10 ayat 34 sampai ayat 36, Matius 4 ayat 10, Lukas 6 ayat 12. Yesus berdoa, Yesus berdoa, Yesus berdoa. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Apakah itu bukan menyembah? Atau ibu ingin menyatakan bahwa itu sedang bersandiwara gitu? Oke, Zulkifli, kamu tidak bisa membuktikan kan bahwa Yesus itu penyembah Tuhan. Kamu hanya mengira bahwa Yesus yang anak Allah itu adalah penyembah Tuhan. Tidak, dia kapasitasnya adalah anak Allah. Dia itu anak Allah, bukan penyembah Allah, bukan punya Tuhan, oke? Dan dia pribadinya anak Allah itu pribadinya memang bukan Allah Bapa. Allah Bapa ya pribadinya adalah Allah Bapa sendiri. Allah Bapa itu pribadinya adalah Allah yang roh, yang penguasa langit dan bumi. Dan Yesus itu adalah anak Allah yang penebus dan juru selamat. Tanpa menerima darah tebusan Yesus itu tidak ada orang yang selamat. Dan Allah Bapa itu adalah tetap Allah yang berkuasa menjadi penguasa langit dan bumi, itu loh. Tetapi hakikatnya bahwa Yesus yang anak Allah, yang manusia, yang pribadi anak Allah itu, dia tetap Allah karena dia datang dan keluar dari Allah. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah, gitu loh. Iya, sudah. Kalau Yesus itu adalah anak Allah, itu sudah benar. Anak dalam arti kata, dia itu lahir mukjizat, lahir secara mukjizat. Ibunya tanpa disentuh oleh seorang laki-laki, lalu hamil. Artinya, Yesus itu adalah anak yang diberikan oleh Allah. Makanya disebut sebagai anak Allah. Ya, bukan anak kucing. Ya, tetapi anak Allah. Nah, sekarang ketika Yesus anak Allah, apakah kemudian Yesus itu tidak berbakti, tidak menyembah kepada Allah? Menyembah. Yohanes 4 ayat 22. Kan tadi saya sudah katakan dan ibu pun sudah menjawabnya bahwa Yesus memang menyembah, mewakili teman-temannya, mewakili murid-muridnya mengatakan kami menyembah. Nah, artinya Yesus menyembah. Kalau ibu asangkali berarti Yesus berbohong atau ibu yang kufur terhadap pengajaran Yesus. Kemudian dalam Lukas, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Nah, berdoa itu adalah prosesi penyembahan. Seseorang berdoa itu karena menghambakan diri kepada Allah. Kalau Anda berdoa kepada pohon, berarti Anda menghambakan diri kepada pohon. Kalau Anda berdoa kepada api, berarti Anda menghambakan diri kepada api. Nah, Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus menghambakan diri kepada Allah. Dengan kata lain, Yesus itu adalah hamba Allah. Nah, sekarang ketika Anda ingin memaksakan dia menjadi Tuhan, maka Anda akan masuk ke ranah mitologi Yunani, yaitu ajaran pagan yang menganggap Tuhan datang dalam rupa manusia. Tetapi ibu kekeh memperjuangkan bahwa Yesus itu bukan manusia, tetapi dia adalah Tuhan, tetapi dia bukan Bapa, tetapi dia adalah anak Allah, tetapi dia bukan Allah. Oke, ibu boleh bersilat lidah, tetapi fakta di dalam kitab ibu mengatakan Yesus berdoa, Yesus bersunat, Yesus bersujud. Itu semua apa? Yesus ingin mempertontonkan dirinya Allah, atau Yesus ingin mempertontonkan dirinya adalah hamba Allah? Ayo, sekarang pakai nalar dong. Yesus berdoa itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya hamba Tuhan? Silakan. Ya, karena Anda itu tidak mengerti tentang kalimatullah. Ya gitu-gitu aja kamu. Gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan ilmu kalian. Sementara jelas firman itu kekal. Ia bersama dengan Allah. Allah itu kekal apa tidak? Pasti kekal. Firman itu kekal apa tidak? Ya pasti kekal. Dia dapat firman sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan Yesus juga sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh karena itu Bapa, permuliakanlah aku di hadiratmu. Di hadiratmu dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah ada sebelum dunia ada.
Yesus lebih tua daripada dunia. Masalahnya Yesus bukan firman, tetapi Yesus adalah ciptaan yang permulaannya adalah firman. Yesus itu ciptaan, mana buktinya? Dia manusia. Karena dia manusia berarti dia adalah ciptaan. Makanya kamu katakan Yesus itu pada mulanya adalah firman. Betul. Sama dengan matahari. Matahari itu pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Zulkifli pada mulanya adalah firman. Semua ciptaan itu pada mulanya adalah firman. Tidak salah itu. Jadi Yesus itu bukan firman, tetapi dia adalah makhluk berupa manusia yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang dimaksud di situ adalah kalamullah. Kalam, al-kalam, sifat berfirmannya Allah melekat pada dirinya. Itu yang perlu kamu pahami. Dan firman adalah Allah. Dan kalamullah itu adalah Allah itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apakah dia adalah al-kalam? Bukan. Yesus itu adalah kalimatullah. Apa maksudnya? Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari perkataan Allah. Itu loh. Jadi kamu jangan sok-sok ngajarin saya tentang kalimatullah atau kalimatuhu. Jangan. Karena kitabmu aja kamu nggak paham. Apalagi masuk ke ranah Quran. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Yes. Yesus itu pada mulanya adalah perkataan kemudian menjadi manusia. Nah, apa maksudnya? Yesus itu pada mulanya adalah esensi yang tidak ada, kemudian keadaannya dimulai dengan Allah berfirman. Mana buktinya? Jibril datang kepada Maria memberitakan tentang kehamilannya dia. Artinya, pada mulanya Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk bernama Yesus dan berita itu disampaikan kepada ibunya dan juga kepada Yusuf. Ya, bapak tirinya. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Ya, ketika Maria di dalam kandungannya terdapat Yesus. Nah, itulah bukti bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Itu tidak salah. Artinya Yesus yang manusia itu tercipta dari kehendak Allah, dari perkataan Allah, dari firman Allah. Ya tentu saja Pak, tentu saja tidak. Daging ya daging gitu kan. Saya sudah berkali-kali bilang kepada Bapak Zulkifli yang katanya orang pintar, yang katanya pengusaha, yang katanya orang intelek ini, masakan Bapak Zulkifli tidak menangkap omongan saya. Daging punya fungsi dan kerjanya sendiri, punya ranah sendiri, roh punya ranah sendiri. Ketika Bapak digebukin, roh Bapak tidak akan merasa sakit. Roh Bapak bukan digebukin. Ketika Bapak mukanya bonyok-bonyok, roh Bapak tidak bonyok-bonyok gitu loh. Ketika Bapak itu sedang buang-buang air di jamban, roh Bapak tidak sedang buang air di jamban gitu loh Pak. Karena roh itu menyatu dengan manusia, dengan daging untuk menciptakan satu oknum yang namanya manusia. Makanya ketika roh itu berpisah dari daging, itu tidak bisa lagi disebut manusia. Manusia itu mati, dia tidak bisa lagi hidup. Karena apa? Karena tidak ada fungsi roh di dalam dirinya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna gitu loh. Jadi ketika Yesus ada di dalam kandungan Maria, jelas yang ada dalam kandungan Maria itu adalah daging, oke? Jelas yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah daging. Daging yang berbentuk daging yang terdiri dari tulang dan sumsum dan urat-urat dan segala macam di situ, Pak. Tetapi di dalam daging itu memang ada roh, tetapi fungsinya tidak untuk seperti itu, Pak. Roh itulah yang memberi hidup untuk daging itu. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa roh itu melahirkan di kandung Maria, ya tidak bisa begitu. Kan saya bilang semuanya punya ranah sendiri. Ranah yang di dalam kandungan itu ya daging, oke? Bapak juga ranahnya sendiri. Urusan daging ya daging, roh ya roh. Alkitab mengatakan roh tidak daginglah yang memberi hidup, roh sama rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, gitu kan? Jadi ketika Yesus yang adalah daging 9 bulan di dalam rahim ibunya, Yesus tidak hidup karena tidak ada roh di dalam jasad Yesus ketika di dalam rahim ibunya. Hidup kan? Nah, pertanyaan saya,
roh yang ada di dalam rahimnya Maria bersama dengan jasadnya Yesus itu rohnya siapa? Silakan. Oke, saya respon dari Win ini mengenai Matius 4 ayat 10. Kalau kita membaca ayat ini yang secara meneliti, ya, kita akan menemukan jawabannya ada di kitab Perjanjian Lama. Perhatikan kata Yesus di ayat 10. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, itu kata Yesus. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus sedang mengutip di kitabnya Musa, di Ulangan 6 ayat yang ke-13. Yesus berkata, sebab ada tertulis. Nah, sebab ada tertulis. Ada tertulis di kitab Ulangan 6 ayat yang ke-13. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, itu benar. Ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bukan kepada saya, tetapi kepada Dia. Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan kepada saya, kata Yesus. Itu sudah benar, tidak ada yang salah. Makanya muncul pertanyaan saya dari awal. Apakah Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah pribadi esensi lain di luar dirinya? Itu yang kamu belum jawab, cuman muter-muter. Pak, sebagai anak manusia, Yesus berdoa, Pak. Jangan salah. Sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, Yesus berdoa. Sebagai anak Allah, Yesus mengatakan Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai anak Allah, Yesus mengatakan bahwa Dia tidak tahu hari kiamat. Sebagai anak Allah, Yesus mengatakan Dia menerima firman. Sebagai anak Allah, Yesus mengatakan Dia tidak apalagi segala macam tuh. Semuanya yang sebagai anak Allah, Yesus mengaku bahwa Dia adalah utusan. Ini yang Bapak senang-senangkan, Bapak dengung-dengungkan di kuping Bapak, bernyanyi-nyanyi, bersukaria, meloncat-loncat karena fakta ini. Tetapi Bapak melupakan fakta, Pak. Karena sebagai Tuhan, Yesus itu ya sebagai anak Allah Dia berdoa. Tetapi sebagai Tuhan, Dialah penjawab doa-doa seluruh isi dunia ini. Dia mengatakan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebagai anak, sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Bapa, Yesus menjawab doa-doa. Sebagai Allah Bapa, Yesus menerima sembah sujud manusia. Sebagai Allah Bapa, Yesus mengatakan, aku akan pergi kembali ke rumahku untuk menyediakan tempat bagimu. Sebagai Allah Bapa, Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan pasti kamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sebagai Bapa, Yesus mengatakan, akulah Dia. Barang siapa tidak percaya bahwa akulah Dia, mereka akan mati dalam dosanya. Sebagai Allah Bapa, Yesus mengampuni dosa manusia. Sebagai Allah Bapa, Yesus menghapus dosa dunia. Sebagai Allah Bapa, Yesus bahkan mengatakan bahwa Bapa itu tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yesuslah yang akan datang di awan-awan itu dan akan pegang kendali dalam seluruh pelemparan Bapa, seluruh proses pelemparan Bapa ke neraka sampai hari kiamat. Sebagai Allah Bapa, Yesus mengatakan, dan aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu loh Pak, yang Bapak dengung-dengungkan, yang Bapak suka sekali adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang mengaku, aku tidak tahu hari kiamat. Tetapi kitab Bapak sendiri menyatakan bahwa Tuhan itu adalah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Alkitab dan kitab Bapak mengatakan bahwa Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tuhan adalah sang pemberi pengetahuan tentang hari kiamat. Sebelum Yesus mengatakan bahwa Dia tidak tahu hari kiamat, Dia telah menerangkan, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu Dia mengatakan bahwa anak manusia, sebagai anak manusia, Dia mengatakan bahwa Dia tidak tahu hari kiamat. Tetapi sebagai Tuhan Allah, Dia mengatakan bahwa waspadalah kamu, sebab kamu tidak tahu kapan anak manusia itu datang. Gitu loh Pak. Alkitab itu mencatat dua kapasitas perkataan Yesus. Yang Bapak dengung-dengungkan itu hanyalah perkataan Yesus yang hanya dalam kapasitasnya sebagai manusia. Oke? Ibu
Ibu boleh dengan bangga mengatakan Yesus ada Allah Bapa, Allah Bapa. Tapi di mana Yesus mengajarkan itu? Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Allah Bapa. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Kalau Kristen ngajarin itu ya, tapi Yesus sendiri nggak pernah mengajarin itu. Yesus malah mengatakan jangan pernah kau sebut siapapun di dunia ini sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang ada di surga. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Yesus bukan Allah yang benar. Kalau Anda paksakan Yesus menjadi Allah yang benar, berarti yang mana yang bohong? Yesus atau Anda? Kan gitu. Kan Yesus sudah mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku yang telah Engkau utus. Artinya, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah utusan Allah. Kalau Anda paksakan Yesus itu adalah Allah, maka batal apa yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Nah, sekarang siapa yang mau dipercaya, ibu atau Yesus? Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau yang ada di surga. Ibu mengatakan tidak, kamu salah Yesus. Bukan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang di surga, tetapi kau juga adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Berarti ada dua Allah. Yesus harusnya mengatakan dua-duanya Allah yang benar adalah Engkau yang ada di surga dan Aku yang ada di bumi. Harusnya gitu, tapi kan dalilnya tidak seperti itu, Bu. Kecuali kalau direvisi lagi. Gimana? Mau direvisi nggak nih ayatnya? Ya, karena Anda ini masih tidak mengerti. Ya udah. Kamu tidak bisa memenangkan apa-apa. Karena itu jelas ya. Firman adalah Allah. Firman jadi daging. Begitu. Anda tidak bisa buat apa-apa bagi saya. Sementara Anda juga tadi mengatakan, oh itu bukan firman Tuhan, oh itu bukan. Sekarang ngutip lagi ayat itu. Sementara tadi ngatain, oh itu bukan firman. Nah, sekarang mengatakan, oh itu betul itu. Nah, mana yang benar ini? Nggak jelas kamu ini. Lah ya memang. Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa? Firman Tuhan? Enggak dong. Itu hanyalah filsafat himne Plato. Ya. Tapi kamu paksakan duduk sebagai firman Tuhan. Tapi jelas itu bukanlah firman Tuhan. Nah, kalau kau paksakan itu sebagai sumber kebenaran, maka mutlak juga itu adalah filsafat itu benar. Bahwa pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu itu pada mulanya adalah firman. Matahari, apakah seketika tercipta dengan sendirinya? Tidak. Matahari tercipta pada mulanya adalah firman. Apa buktinya? Berfirmanlah Tuhan. Nah, artinya matahari itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Sama, berfirmanlah Tuhan, hamillah engkau Maria. Nah, hamil Maria, lahir Yesus. Maka lahirlah Yesus. Berarti Yesus pada mulanya adalah firman. Semua yang diciptakan oleh Allah pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman, maka Yesus adalah firman. Tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mungkin, karena dia manusia. Terbukti dia berdoa, dia sujud. Terbukti dia manusia. Intinya, kalau dia sudah manusia, mutlak dia bukan Tuhan. Karena kenapa? Terbukti dia manusia kok. Apakah Tuhan itu adalah manusia? Bukan. Tapi Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Yang nggak jelasnya adalah ada dua perkataan. Tadi dikatakan, oh Injil Yohanes 1 itu palsu. Sekarang menggunakan ayat itu. Nah, benar itu. Loh, ini gimana ini? Sekejap palsu, ya. Sekejap benar. Ini bagaimana ini? Ya, saya kan menjabarkan sesuai dengan fakta. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan. Itu hanya filsafat himne Plato. Ya, tapi itu adalah hak Anda untuk menggunakan itu sebagai dasar iman. Silahkan, tidak ada paksaan. Nah, sekarang dudukkan itu sebagai firman Tuhan. Sekarang kita kaji. Pada mulanya adalah firman.
berarti siapa yang dimaksud? Yesus. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Matahari pada mulanya adalah firman. Ya. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Semua ciptaan pada mulanya adalah firman. Tidak ada ciptaan yang tidak berasal dari firman. Semua pada mulanya adalah firman. Yesus, apakah firman langsung menjadi Yesus? Tidak. Firman kemudian menjadi daging di dalam rahim Maria, lalu kemudian terjadi proses mengandung 9 bulan, kemudian lahirlah manusia. Berarti manusia yang lahir dari rahim Maria itu adalah pada mulanya adalah firman. Kenapa dikatakan pada mulanya adalah firman? Karena Allah yang berfirman kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Maria, hamillah kamu. Allah menghendaki kamu hamil, maka hamillah Maria. Nah, maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Maka Yesus itu adalah kalimatullah. Artinya, ciptaan yang berasal dari kehendak Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi, saya mengatakan, apakah pada mulanya adalah firman itu adalah bukan firman Tuhan? Betul. Pada mulanya adalah firman Yohanes 1 ayat 1, bukan firman Tuhan. Ya, tetapi apakah salah ketika dikatakan semua ciptaan ini berasal dari firman? Tidak. Karena Allah cukup mengatakan kun, jadi, maka fayakun, maka jadilah. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah kemudian kalau dikatakan Yohanes 1 ayat 1 adalah firman Allah, oh itu salah. Tetapi kalau kau katakan Yohanes 1 ayat 1 itu adalah pada mulanya adalah firman, ya, maka saya katakan itu ada filsafat himne Plato. Dan kalau kau dudukkan itu sebagai firman Tuhan, maka kamu harus mengakui bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman, sama seperti makhluk lain. Pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa pada mulanya adalah firman Allah, kehendak Allah. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Nah, Anda harus ketahui Yesus mengutip di kitab Ulangan atau kitab Perjanjian Lama yang berfirman di sana adalah Musa. Maksudnya gini, yang menulis kitab itu adalah Musa. Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa berbakti kepada Allah. Nah, sekarang Yesus mengutip ayat itu. Karena Yesus berkata, sebab ada tertulis. Begitu. Iya, ada tertulis. Memang ada tertulis. Engkau harus menyembah kepada Allah. Ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Udah selesai. Tidak ada tertulis engkau harus menyembah kepada Yesus. Nggak ada. Tetapi yang ada tertulis adalah engkau harus menyembah Allah. Dan kata Yesus, hanya kepada Dia, bukan kepada aku. Kepada Dia saja engkau harus berbakti. Udah selesai. Jadi kalau ada yang menyembah selain daripada Allah, itu kufur, itu kafir namanya. Karena Yesus sendiri mengajarkan, engkau harus menyembah kepada Allah. Satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang ada di surga. Jadi kalau ada yang menyembah Allah yang datang dalam rupa manusia, itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran pagan mitologi Yunani yang diajarkan oleh Kekaisaran Romawi pada saat dia menjajah tanah Yudea dan Galilea. Itu yang perlu kamu paham. Mana Pak Zulkifli Ablas? Kenapa tidak ada respon lagi dengan dari Pak Zulkifli? Loh, saya dari tadi di sini, Bu. Gimana sih? Gak kemana-mana kok. Cuma lawan saya gak seimbang. Roh yang ada di dalam daging jasmani jasad Yesus itu adalah Elohim, Pak. Tetapi kan saya sudah bilang fungsinya hanya memberikan kehidupan buat Yesus gitu loh. Hanya memberikan kehidupan buat Yesus. Karena selain dia ada di dalam diri Yesus, dia tetap bertahta di sorga. Ingat ya, Tuhan kami itu omnipresent. Oleh sebab itu kami tidak kenal apa itu yang namanya berkiblat. Cuma Tuhannya itu yang hakikatnya adalah zat, yang bukan roh yang dikiblat. Karena di luar roh tidak ada kehidupan. Karena zat itu bukanlah roh. Alkitab mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi fungsi Elohim di dalam tubuh Yesus itu hanyalah pemberi kehidupan buat Yesus, karena pada saat dalam kodrat dia sebagai anak bayi, oke? Dalam kodrat dia sebagai anak bayi, sama seperti dia mengirimkan rohnya kepada setiap anak bayi. Elohim itu dia adalah roh, pemberi hidup, dia adalah hidup yang menaungi alam
semesta ini. Dia adalah Bapa dari segala roh, dia adalah pangkal roh, dan dia adalah Tuhan dari roh segala makhluk. Oke, untuk kita ini dia mengirimkan rohnya kepada kita waktu kita ada di dalam rahim ibu kita, hanya sebagai daging yang bertumbuh. Itulah fungsi Elohim pada saat dia ada di dalam tubuh Yesus waktu bayi. Oke, tetapi dia mulai memanifestasikan dirinya sebagai Allah Bapa ketika Yesus sudah menjalankan tugas penginjilannya pada saat dia berumur 30 tahun. Oke, tetapi yang jelas rohnya Yesus itu adalah Bapa sendiri. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku. Oleh sebab itu Kolose mengatakan bahwa di dalam dialah, Kolose 1 yang Bapak jiplak ayatnya itu, yang Bapak selewengkan itu, Kolose 1 berkata begini. Oke, Kolose 1 berkata begini ya. Kolose 1 ayat 16, di dalam dialah, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Oke, itulah sebabnya kami menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan, karena di dalam diri Yesus itu adalah rohnya, adalah Elohim sendiri. Dan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke, tetapi ingat, satu hakikat, bukan satu pribadi. Bapa yang adalah manusia itu, pribadi Bapa adalah manusia, dan roh Bapa punya pribadi lagi. Tetapi Bapa tidak bisa menjadi manusia jika Bapa dan roh Bapa itu menyatu. Itu adalah analogi yang paling jelas. Jadi ketika Yesus mengatakan kami menyembah Allah yang kami kenal, itu artinya Yesus berkata-kata dalam kapasitasnya yang sebagai manusia yang mewakili murid-muridnya menyembah apa yang mereka kenal gitu loh. Tetapi di dalam konteks itu, sebagai diri Yesus sendiri, Yesus mengaku adalah Mesias, anak Allah. Oke? Nah, sekarang Yesus sudah diakui. Yesus hidup itu karena pemberian daripada Allah. Berarti benar kan? Yesus itu bukan Tuhan, karena dia hanya diberi kehidupan. Ya, sama seperti manusia lain, sama seperti makhluk lain, dia hanya diberi kehidupan. Jadi kalau ada yang menyembah Yesus, itulah orang-orang kafir, orang-orang sesat yang akan kekal di neraka, karena menyembah kepada makhluk yang hanya diberi kehidupan oleh Tuhan, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada ibu, apakah Yesus ketika di dalam rahim ibunya 9 bulan tidak memiliki roh? Apakah Yesus di dalam rahim ibunya itu tidak ada roh, hanya jasad saja? Kalau di dalam rahim ibunya Yesus ada roh, rohnya siapa yang dikandung di dalam rahimnya Maria? Silakan.